Ya, baik. Jadi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih terus diberikan limpahan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa bersilaturahim walaupun lewat daring ya, lewat online. Tapi insya Allah tidak mengurangi hakikatnya ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat keberkahan. Baik, pada kesempatan ini Ustaz ingin kembali mengulang masalah tasrif tadi ya. Sebelum kita bicara masalah tasrif, kita harus tahu dulu tentang domir. Apa itu domir? Siapa yang tahu itu domir apa? Yang tahu langsung jawab ya. Apa itu domir? Domir. Coba. Kata ganti orang. Kata ganti orang. Bagus. Kayla yang jawab tadi ya. Betul. Domir itu adalah kata ganti orang. Ya. Nah, kalau kita di dalam bahasa Indonesia seperti contohnya saya, kamu, dia, gitu kan. Nah, dalam bahasa Arab juga ada gitu. Ada dia, kamu, mereka, kita, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Arab, domir itu ada 14. 1, 2, 3, 4. 4 ke bawah, ke kiri 1, 2, 3. 3 kali 4 berapa? 12. 12 ditambah 2, 1, 2. Jadi 14 kan? Ya. Jadi domir dalam bahasa Arab itu ada 14. Nah, dia berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita nyebut dia atau mereka atau kamu, itu sama saja antara laki dan perempuan. Tapi dalam bahasa Arab dipisahkan. Kalau laki-laki, dia ini muzakkar disebut, istilahnya muzakkar, perempuan atau muannas, ini ya. Nah, kemudian yang ini untuk yang tunggal, satu orang. Ya. Kemudian untuk ganda beda lagi, musanna. Untuk yang ganda beda lagi sebutannya. Untuk yang jamak beda lagi sebutannya. Makanya totalnya jadi 14. Tapi ini harus dihafal. Karena ini dasar gitu ya. Nah, cara ngafalnya mungkin bisa berdasarkan urutan ini. Huwa, huma, hum. Ya, ini dia laki-laki satu orang. Ini disebut kata ganti orang ketiga. Yang huwa dan ia. Ini sama-sama dia artinya ya. Disebut kata ganti orang ketiga dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu, ada laki-laki anta, yang perempuan anti, itu disebut kata ganti orang kedua. Kalau ana, nahnu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, ini kan artinya saya ya, dan kami, itu adalah kata ganti orang pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan kata ganti orang pertama? Kata ganti orang pertama itu adalah orang yang berbicara. Ya. Orang yang kemudian kata ganti orang kedua itu orang yang siapa itu? Orang kedua itu lawan bicara. Misalnya ada dua orang berbicara, misalnya Kayla dengan Salsa. Yang berbicara Kayla. Nah, Kayla sebagai kata ganti orang pertama karena dia yang berbicara, Salsa orang yang mendengar sebagai kata ganti orang kedua. Kayla bicara ke Salsa, kamu kemarin jadi pergi ke sekolah, misalnya gitu kan. Ya. Kamu kemarin apa jadi ke sekolah gitu kan. Nah, jadi Kayla sebagai orang pertama karena dia yang berbicara. Kepada lawan bicaranya, dalam hal ini Salsa, itu sebagai orang yang kedua.
Nah, kemudian pada saat mereka berbicara berdua ini, mereka juga membicarakan orang yang ketiga. Itu namanya kata ganti orang ketiga. Nah, dia, ya dia atau mereka. Nah, mereka berdua ini membicarakan orang ketiga, mungkin Salwa ya. Saya kemarin kata Kaila, kata Salsa mungkin gantian, Salsa lagi yang berbicara sekarang. Saya kemarin lihat Salwa di mana misalnya di masjid misalnya gitu kan. Saya kemarin ada lihat Salwa di masjid. Nah, jadi Salwa ini sebagai orang ketiga yang dibicarakan. Ya. Yang bicara siapa? Salsa. Yang mendengarkan siapa? Kaila. Yang dibicarakan adalah si Salwa sebagai orang ketiga. Itu maksud daripada orang pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Paham nggak kira-kira? Sebelum Ustaz lanjutkan, sampai di sini sudah paham pengertian kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Paham, Ustaz. Paham ya? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang Ustaz tanya, Ustaz tes kalau memang paham. Ini ada 5 orang ini ya, anak-anak siswa, katakanlah siswa MTS ya, Ibnu Umar. Mereka ada berlima. 5 ini lagi ngumpul gitu ya. Terus salah satu dari yang 5 menceritakan kejadian kemarin ya, di mana salah satu teman mereka ya, salah satu teman mereka itu kemarin ditemukan sedang membantu seorang buta yang menyeberang jalan gitu. Nah, jadi mereka ngumpul, kemudian ada salah seorang itu menceritakan, saya melihat salah satu temannya dia ya, katakanlah mungkin namanya si B gitu ya. Saya melihat si B kemarin itu dia membantu menyeberangin jalan orang yang buta gitu. Nah, pertanyaan Ustadz, yang ngomong ini mungkin si A, namanya si A, yang dia omongin ini si B namanya. Nah, pertanyaan Ustadz, kalau sudah paham, si yang masuk ke kata ganti orang ketiga siapa di sini? Apakah si A, si B, atau semua yang 5 itu? Si B, Ustadz. Si B ya, orang ketiga kan? Oh iya. Kata ganti orang pertama siapa? Yang sebagai orang pertama siapa? Si A, si B, atau yang semua yang 5? Siapa? Siapa yang ngomong? Siapa yang berbicara? Nah, si A. Si A, Ustadz. Ya, si A. Si A itu adalah sebagai orang pertama. Si B yang diomongin sebagai orang ketiga. Kemudian yang sisa yang 4 itu, kan mereka berlima tadi ya. Sisa yang 4 itu adalah orang kedua. Ya kan, yang diajak ngomong kan? Paham? Paham, Ustadz. Paham ya? Oke, Dona paham kira-kira? Dona paham? Belum. Bisa? Belum paham, Ustaz. Belum paham. Saya kasih contoh. Misalnya ini Dona dan siapa lagi yang belumnya? Dona dan Azwa misalnya ya. Dona ngomong ke Azwa. Ya. Dona ngomong ke Azwa. Berarti Dona menceritakan sesuatu lah ke Azwa. Ya, apakah tentang benda, apakah tentang orang lain, ya. Katakanlah menceritakan tentang teman yang lain, tentang si Disti misalnya temannya. Ini Disti ini belum ada ya. Disti belum ada. Misalnya Dona menceritakan tentang
Disti ke Azwa. Nah, Dona sebagai orang pertama karena Dona orang yang bercerita. Ya. Kemudian si Azwa sebagai orang kedua. Ya, Azwa sebagai orang yang kedua dan Distinya adalah sebagai orang yang ketiga yang diceritakan. Sebentar ya, Ustadz sambil meng-admit teman yang mau masuk ini. Nah. Baik. Sudah masuk semua kali ya? Ya, seperti itu. Kira-kira Dona sudah bisa paham? Ya, orang pertama siapa, orang keduanya siapa, orang ketiganya siapa? Sudah bisa dipahami? Ya, baik. Kita lanjutkan. Afan Ustadz. Si Kenar lagi nunggu Ustadz. Nah ini Ustadz, makanya Ustadz ini nyari di mana tombolnya ini sebentar ya. Kenar tunggu. Sebentar. Sebentar Ustadz. Close dulu ya. Bentar. Nggak muncul tombolnya. Nah, ini dia. Oke. Baik. Ahlan wa sahlan yang baru gabung ya. Kenar dan Disti ya. Disti, coba yang baru gabung suaranya hadir, Disti? Hadir. Baik, Kenar? Hadir. Baik, alhamdulillah. Kita mulai lagi ya. Nanti kalau seandainya ada teman yang sedang menunggu, tolong diingatkan Ustadz ya, karena tidak terlihat di sini ya. Baik. Kita ulangi ya sedikit ya. Kita udah bicara. Jadi pada kesempatan ini Ustadz akan menekankan masalah tasrif kembali karena ini merupakan satu yang dasar untuk bisa selanjutnya gitu ya. Sebelum kita belajar tasrif, kita belajar tentang domir dulu. Domir itu apa? Domir itu adalah kata ganti. Domir ini kata ganti orang. Jadi kita udah sempat singgung di awal, kata ganti orang dalam bahasa Arab itu dibagi-bagi. Totalnya itu ada 14. Kata ganti ada yang dia perempuan, ada laki-laki, ada yang perempuan. Kata ganti ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Dalam bahasa Indonesia, kalau pertama itu saya atau kami, orang yang berbicara. Kata ganti kedua itu adalah lawan bicara, orang yang sedang diajak berbicara, lawannya. Kata ganti ketiga adalah orang yang sedang dibicarakan, objek ya. Orang yang sedang dibicarakan, orang ketiga, makanya disebut orang ketiga. Nah, dalam bahasa Arab, domir itu ada yang tunggal atau mufrad, itu huwa, ia, anta, anti, ana ya. Ini semuanya huwa dan ia ini artinya dia ya. Anta dan anti ini adalah kamu ya. Kemudian ini buat laki-laki, ini buat perempuan. Ana, saya. Nah, kalau dia ganda, huma ya, dan huma, antuma, dan antuma. Nah, kalau jamak dia hum, ini berarti kalau jamak, kalau mereka banyak kan kita sebut, kalau dia banyak disebut mereka jadinya ya, untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Ini kamu banyak laki-laki dan ini untuk kamu banyak perempuan. Kalau nahnu, dia dua orang juga bisa nahnu gitu ya. Jadi makanya ini dia bisa ganda dan bisa jamak. Ya, baik.
Ini tentang kata ganti. Dan ini harus dihafal. Jadi mungkin ngapalnya bisa dengan urutan seperti ini. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antun. Nah, ana, nahnu. Ada yang sudah hafal semua? Siapa yang sudah hafal semua? Sudah, Ustaz. Nah, Sudah, Ustaz. siapa yang sudah? Kenar, terus siapa lagi? Azwa. Azwa juga sudah hafal. Siapa lagi? Baru 2 orang. Baru 2 orang ya? Tohib. Yang lain, Ustadz harapkan juga bisa menghafalnya ya. Nah, ya karena ini dasar. Nah, terus kemudian untuk tasrif fi'il itu apa? Kata kerja ya. Fi'il kita sudah pelajari ada fi'il madi. Kata kerja yang telah berlalu. Ya, yang telah lampau. Kemudian ada fi'il mudhari yang sedang atau akan. Kemudian ada fi'il amar ya. Ada fi'il amar. Baik. Kita belajar fi'il madi dulu ya. Jadi ini ingat tadi urutannya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya. Nah, misalnya kita ambil contoh misalnya ada satu kata qatala misalnya. Ini qatala ini bisa diartikan berperang ya atau membunuh, berperang gitu ya. Nah, qatala ya untuk dia di sini huwa ya. Di sini kan tadi huwa ya. Kita lihat di atas kan ini huwa ya. Huwa, makanya ini kita hafal dulu huwa, huma, hum, urutannya ini seperti urutan ini. Nanti di bawah ini juga ngikut. Nah, kalau dia qatala di huwa tetap qatala. Kalau di huma apa? Di sini? Hanya agak panjang, Ustaz. Ya, qatala gitu ya. Nah, kita Ustaz tuliskan coba. Nanti dilanjutkan misalnya. Saya masih contoh tuliskan dulu. Ini kelihatan nggak ya filenya Ustaz? Semuanya? Enggak ya? Misalnya ini saya tuliskan. Code. Panjangnya gini ya, Kaila. Nah, Ustaz. Kotala. Oke, terus kalau yang jamaknya apa? Kalau yang jamaknya gimana? Siapa yang tahu? Kalau jamaknya gimana? Kotalu. Kotalu. Ya, bagus. Kotalu. 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 Iya. Ya kan? Kelihatan ya? Kotalu. Kotala, 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 kotalu. Ya. Nah, kalau untuk ininya, apa? Kalau untuk hiyanya apa? Siapa tahu? Kalau untuk hiyanya. Kotalat. Kotalan. Baik. Kotalan. Kotalan. Nah, dan seterusnya. Nanti Ustaz kasih anunya ya.
apanya contohnya nanti ya. Nah, sekarang kita bicara fiil, nanti ini diisi maksud Ustaz ya, diisi sesuai dengan urutan domir yang di atas ini tadi ya. Nah, artinya kotala yang di sini, kotala di sini adalah ini untuk huwa ya. Kalau kotalat yang di sini adalah untuk hiya gitu ya. Nah, ini kalau fiil madi. Sekarang kita masuk ke fiil mudhari. Nah, kotala itu fiil mudhari'nya yaqtulu. Ya. Yaqtulu. Nah, kalau tasrif fiil mudhari' beda lagi kan? Yaqtulu, yaqtulani ya di musannanya ya. Ini pekan lalu kan sudah kita pelajari ya sebenarnya. Sudah kita tugaskan waktu itu ya pekan lalu. Nah, yaqtulani. Nah, lanya ini panjang. Ustaz lihat seperti kail salwa kalau nggak salah. Kemarin dibuat pendek lanya. Ya. Nah, jadi huruf yang terakhir ini dikasih panjang ya. Yaqtulani. Kalau dia misalnya yaftahu, yaftahani. Hanya itu dipanjangkan. Ya, dan kalau yang jamaknya apa? Yaqtulu, yaqtulani. Humnya apa? Muzakkar hum. Yaqtuluna. Yaqtuluna. Bagus. Ya. Humnya yaqtuluna. Alhamdulillah. Kalau di sini ana ya, ana nahnu. Kalau ana apa? Ini yaqtulu. Kalau ana Aqtulu. kalau nahnu Naqtulu. yaqtulu ya. Baik. Itu fi'il mudhari dan seterusnya ya, nanti bisa diteruskan insyaallah. Nah, sekarang masuk ke fi'il amar. Jadi fi'il madi fi'il yang telah lampau, artinya telah ya. Kalau kita bilang qatala berarti dia telah berperang gitu ya, dia telah berperang. Nah, kalau kita bilang yaqtulu dia sedang, ini sedang berperang. Nah, kalau amar ini adalah fi'il yang menunjukkan perintah. Perangilah gitu ya, perangilah gitu. Uqtul. Nah, jadi kalau fi'il amar ini karena ini perintah, itu adalah hanya untuk orang kedua saja. Ya. Jadi hanya untuk orang kedua saja yang diajak bicara. Misalnya dia memerintahkan ini anta, yang di sini kan anta memerintahkan satu orang laki-laki, ini dua orang laki-laki, ini jamak laki-laki, ini satu orang perempuan anti, ya yang sini kolom sini anti, ini ya dari sini domir tadi. Nah di anta dan anti ini saja, anta dan anti ini saja ya yang masuk dalam fi'il amar. Anta, anti, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Yang lainnya tidak masuk dalam fi'il amar. Ya, hanya yang dua bagian ini aja, hanya kata ganti orang kedua saja. Ya, baik, sekarang kita coba sampaikan. Nah, ini tadi hanya dua ya, untuk kata ganti orang kedua saja. Baik tunggal, ganda maupun jamak. Nah, jadi uktul. Tadi kalau di ini kita cara merubahnya. Jadi kan kotala ya, fi'il madinya kotala. Fi'il mudoriknya yaqtulu. Fi'il amarnya itu jadi uktul. Gimana cara buatnya bisa jadi uktul? Caranya yang pertama dia dari fi'il mudorik dulu diambil, terus iyanya ini yaqtulu, iyanya ini diganti. Ya, dihapus. Jadi gini kan? Qaf dulu gini ya. Iyanya dihapus kan jadi ini ya. Kemudian diganti ditambah dengan hamzah alif ya. Ya. Kemudian nah, kurang jelas ya. Jelasin.
Kemudian ini kita iya-nya ini diganti dengan hamzah, ya. Terus hamzahnya ini, nah, coba dijelasin. Nah, ini dia bos. Iya-nya ini diganti dengan hamzah, ya. Kemudian hamzahnya ini dikasih harokat mengikuti ain fiil. Ini huruf satu huruf sebelum akhir, huruf ta kan. Nah, harokat huruf ta-nya domah, maka ini jadi domah. Uqtulu. Kemudian ujungnya ini terakhir disukunkan. Uqtul. Uqtul. Ya. Baik. Nah, sekarang kalau contohnya zahaba. Contohnya zahaba. Ini ya, zahaba. Tadi kan qatala, artinya berperang. Zahaba pergi. Fi'il mudhari'nya yadhhabu. Pertanyaannya sekarang, kenapa fi'il mudhari'nya bisa yadhhabu? Nah, ini udah memang ada ketentuannya dari bahasa Arab, di kamus bahasa Arab yang mereka sudah terbiasa. Kalau zahaba itu memang jadi mudhari'nya yadhhabu. Nah, tapi kalau ini kan kenapa dia domah di sini fathah, kalau yadribu di sini kasroh, ya. Ini nanti kita bisa lihat nanti di kamus. Itu sudah memang menjadi kebiasaan orang Arab ya, menyebutnya ini jadi yadhabu. Zahaba yadhabu, doroba yadribu. Nah, sementara yang amarnya ini mengikuti mudhari'nya. Nah, yang kita bahas di sini adalah bagaimana dia menjadi amarnya gitu ya, dari mudhari'. Ya, baik. Misalnya ini zahaba yadhabu. Kita mau tahu fi'il amarnya seperti apa. Nah, kurang lebih urutannya seperti ini ya. Sebenarnya gampangnya ada bahwa iyanya ini diganti, ya, dihilangin iyanya diganti jadi hamzah. Idhabu, ya. Belum ada harokat ya. Kemudian harokat hamzah ini apakah domah, kasroh atau fathah? Nah, harokatnya ini mengikuti harokat dari huruf yang terakhir sebelumnya. Ini huruf terakhir ini huruf H ya. Huruf H paling akhir kan ba. Sebelumnya itu adalah H. Atau disebut dengan ain fi'il. Ini fa fi'il, ain fi'il, ini lam fi'il. Selalu dia mengikuti yang ain fi'il. Nah, seperti ini tadi otala ya. Iya qatulu. Ain fi'ilnya kan ta ini ya. Ta di sini kan. Nah, ta di sini harokatnya dhammah. Maka yang hamzah kita kasih tadi harokatnya juga domah. Pokok dulu. Kemudian kita sukunkan harokat huruf terakhir. Uqtul. Nah, kalau untuk dia ain fi'ilnya berharokat fathah dan kasroh, maka hamzah yang kita kasih tadi ini dia harokatnya harus kasroh. Jadi fi'il amar itu hanya dua, harokat awalnya itu domah atau kasroh. Ya, kasroh itu khusus untuk yang di luar ain fi'il yang domah, ya, dikasih harokat kasroh. Ya, baik, ini Ustaz ulang ya. Misalnya tadi yazhabu dihilangkan, ianya diganti dari jadi hamzah, idhabu, ini ya, idhabu. Kita kasih baris harokatnya kasroh karena dia ain fi'ilnya adalah bukan domah tapi fathah. Jadi untuk fathah dan kasroh maka dikasih harokat alif hamzahnya ini adalah kasroh ya, idhabu. Kemudian yang akhir kita sukunkan idhabu. Yadribu idrib nanti jadinya. Itu dengan cara ini hamzah yang diganti dari hamzah, idribu dihilangkan diganti hamzah, idribu dikasih harokat kasroh karena tadi ini kasroh atau fathah dikasih kasroh ya, bukan domah. Baru kemudian di akhir disukunkan.